Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, akuntansi manajerial B, di sini akan mempresentasikan analisis kasus akuntansi manajerial oleh CV Busana Jaya Abadi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Soraya Rafa NRP 066, saya sendiri Naila Febriana NRP 078, dan Haula Faidatus NRP 144. Baik, pertama-tama kita akan mulai dengan profil perusahaan. Jadi, perusahaan yang akan kami jadikan untuk analisis adalah perusahaan CV Busana Jaya Abadi yang telah berdiri dari, tahun 2005. Sekarang total karyawannya itu sudah mencapai 45 orang dan jangkauan bisnisnya sudah, melebar, kurang lebih di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya. CV Busana Jaya Abadi ini adalah UMKM yang berjalan di bidang konveksi dengan konsep home based business atau bisnis kecil yang beroperasi di tempat pemiliknya sendiri. Pemiliknya ini bernama Bapak Silan Nuswanto, didirikan bersama istri, dan hingga kini perusahaan terus konsisten membangun relasi dan juga kepercayaan untuk memperbesar usahanya mereka. Struktur perusahaan, untuk usaha ini cukup sederhana. Yang pertama yaitu, dari pemilik usaha sendiri sebagai pemimpin, utama dari perusahaan yaitu Pak Silan dan istri, kemudian ada tim untuk keuangannya dan juga tim operasional. Cukup sederhana karena, tim operasional ini sendiri juga terdiri dari beberapa divisi atau beberapa bagian yang sudah disesuaikan, ada bordir, potong, jahit, kancing, dan juga untuk finishing baju. Untuk kasusnya, kami mengangkat kasus karena, perusahaan CV Busana Jaya Abadi ini masih menggunakan sistem pencatatan akuntansi secara sederhana, yang mana berarti mereka tuh belum memiliki pendekatan untuk penggunaan akuntansi manajerial sama sekali. Padahal dengan karakteristik bisnis yang, berbasis, custom order dan juga melibatkan beberapa proses produksi yang bersama, ada beberapa pendekatan akuntansi manajerial itu yang sebenarnya bisa dioptimalkan untuk, digunakan dalam perusahaan ini. Oleh karena itu kami memutuskan untuk menganalisis, hal-hal berikut. Jadi untuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kondisi pencatatan biaya produksi yang saat ini diterapkan, kemudian bagaimana simulasi penerapan metode job order costing dan juga joint cost allocation berdasarkan data aktual perusahaan, kemudian juga apa manfaat dan potensi peningkatan efisiensi yang dapat diperoleh oleh perusahaan lewat analisis tadi. Dengan tujuannya yang pertama itu identifikasi dan menggambarkan kondisi pencatatan, biaya produksi saat ini, kemudian menganalisis dan simulasi penerapan metode job order costing dan juga joint cost, menggunakan data yang tersedia dari perusahaan. Kemudian juga yang terakhir adalah memberikan rekomendasi penerapan metode akuntansi manajerial untuk meningkatkan keakuratan perhitungan biaya dan mendukung pengambilan keputusan yang, lebih akurat. Oke, baik. Selanjutnya adalah data yang akan digunakan untuk penelitian ini. Jadi, penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari CV Busana Jaya Abadi dalam produksi pesanan dari PT PH Jombang pada 1 Maret sampai 25 April 2025. Nah, laporan ini mencakup biaya produksi, total pendapatan, dan laba yang dihasilkan dalam produksi pesanan khusus untuk PT PH Jombang. Yang pertama adalah biaya produksi. Jadi biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya bordir dan sablon, dan biaya listrik. Untuk yang berikut ini adalah biaya bahan baku untuk memproduksi kaos. Nah, kaos ini terdiri dari kain, kerah, benang, dan kancing untuk bahan bakunya. Dengan total biaya produksi untuk kaos hijau, bahan bakunya adalah 90.438.000. Kemudian untuk kaos merah total biaya bahan bakunya adalah 6.366.000, dan untuk kaos oranye, biaya bahan bakunya adalah, 648.000. Oke, selanjutnya adalah biaya bahan baku untuk produk baju. Jadi di sini untuk baju, bahan bakunya adalah kain, benang, dan kancing. Nah, untuk total pembelian bahan baku untuk baju kuning QC adalah 15.128.000, dan total untuk bahan baju biru TC adalah 5.522.000.
Nah, selanjutnya adalah biaya tenaga kerja. Berikut merupakan biaya tenaga kerja untuk memproduksi pesanan khusus dari PT PH Jombang. Jadi biaya tenaga kerja ini terdiri dari ongkos jasa jahit, jasa potong, dan jasa finishing. Bisa dilihat di sini untuk ongkos jahit totalnya adalah 38.992.500. Kemudian untuk ongkos potongnya adalah 14.269.000 dan untuk ongkos finishingnya adalah 4.332.500. Oke, untuk yang terakhir adalah biaya bordir dan sablon dan biaya listrik. Untuk biaya bordir dan sablon ini totalnya adalah 21.845.000 dan biaya listriknya digunakan untuk 45 hari dengan total 1.500.000. Oke, selanjutnya adalah total pendapatan. Jadi berikut merupakan total pendapatan yang didapatkan dari pesanan PT PH Jombang dengan totalnya adalah 276.740.000. Kemudian, berdasarkan dari total pendapatan dan biaya produksinya, laba yang didapatkan oleh Pak Silan adalah 254.895.000. Nah, selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jadi kami menggunakan data primer dan dilakukan dengan wawancara. Kemudian informasi yang kami dapat berupa data keuangan dari perusahaan yang kemudian dianalisis dan diolah sesuai dengan tujuan dan juga cakupan mata kuliah akuntansi manajerial. Oke, baik. Selanjutnya yaitu metode analisis. Jadi, CV Busana Jaya Abadi menggunakan metode job order costing dan juga joint cost analysis. Nah, yang pertama ada job order costing. Jadi, apa sih job order costing itu? Jadi, sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan cocok untuk produksi tidak kontinu karena biaya yang dicatat terpisah untuk tiap pesanan. Nah, metode job order costing itu digunakan saat produksi berdasarkan pesanan khusus seperti jaket, kaos, dan juga seragam yang berbeda jumlah dan spesifikasinya sehingga biaya itu dihitung per pesanan. Nah, manfaatnya tuh ada apa aja sih? Jadi ada menetapkan harga jual, membantu memutuskan penerimaan pesanan, memantau biaya produksi, menghitung laba, dan menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan dalam proses. Nah, selanjutnya ada rumus job order costing. Nah, jadi rumusnya itu job cost sama dengan direct materials ditambah direct labor, kemudian ditambah manufacturing overhead. Nah, jika pekerjaan menghasilkan beberapa unit, maka biaya per unit dapat dihitung dengan rumus biaya per unit sama dengan job cost per jumlah unit produk. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu joint cost analysis. Jadi, joint cost analysis adalah biaya yang timbul dari proses produksi yang bersamaan untuk lebih dari satu produk, dengan overhead yang tidak dapat dipisahkan ke masing-masing produk. Nah, penerapan pada CV Busana Jaya Abadi itu, misalnya produksi jaket, kaos, dan seragam dari bahan dan proses awal yang sama. Nah, itu dibutuhkan pendekatan joint cost, yaitu akumulasi biaya sebelum titik pemisahan atau split of point. Nah, metode alokasi biaya gabungannya melalui sales value at split of method. Nah, itu mengalokasikan biaya gabungan berdasarkan nilai jual relatif tiap produk pada split of point. Kemudian apa sih manfaatnya? Jadi manfaat alokasi joint cost itu untuk menentukan nilai persediaan, kemudian penilaian kerusakan dan juga tarif, perencanaan laba dan harga jual. Kemudian untuk manfaat sales value at split off itu tuh alokasi biaya berdasarkan nilai jual relatif. Nah, itu memudahkan harga pokok, persediaan, dan juga keputusan manajerial. Oke, selanjutnya yaitu rumus sales value at split of method. Jadi biaya gabungan yang dialokasikan ke setiap produk dapat dihitung dengan rumus bagi berikut. Jadi biaya gabungan produk A sama dengan nilai jual produk A dibagi total nilai jual seluruh produk dan dikali dengan total biaya gabungan. Begitu juga dengan produk B. Oke, selanjutnya yaitu hubungan job order cost analysis dengan joint cost. Jadi, job order costing dan juga joint cost sama-sama fokus pada alokasi biaya. Namun dalam job order costing biasanya dialokasikan ke setiap pesanan. Nah, sedangkan joint cost itu dialokasikan ke beberapa produk yang dihasilkan bersamaan. Jadi keduanya itu terkait saat satu job menghasilkan lebih dari satu produk, produk utama dan juga produk samping. Nah, contoh pada CV Busana Jaya Abadi, jadi pembuatan seragam atau jaket itu menggunakan job order costing. Nah, biaya awal produksi seperti bahan, potong, dan juga jahit itu menjadi joint cost karena menghasilkan lebih dari satu produk sebelum titik pemisah. Nah, oleh karena itu, alokasi biaya gabungan harus akurat agar margin dan keputusan manajerial yang tepat. Selanjutnya adalah masuk ke
Job order costing analysis untuk CV Busana Jaya Abadi. Yang pertama kami melakukan identifikasi untuk job order. Jadi di sini dari catatan pemesanan tanggal 1 Maret hingga 15 April yang dipesan oleh PT PEI Hai Jombang, ada beberapa item yang mereka beli, yaitu kaos hijau, kaos merah, kaos oranye, baju kisi dengan bahan TC, dan juga baju kabai dengan bahan TC. Jumlahnya tertera di tabel sampingnya. Setelah itu kami membuat identifikasi untuk kode-kodenya. Jadi untuk KH01 ini merupakan kode untuk kaos hijau, KO01 untuk kaos oranye, KM01 untuk kaos merah, BKC 01 untuk baju kisi, dan BK01 untuk baju kabai. Job order Maret hingga April di sini kami identifikasi ada 5 sesuai dengan jumlah bajunya. Ada kaos hijau, kaos merah, kaos oranye, baju kisi, dan juga baju kabai. Jadi tahap pertama yang dilakukan untuk job order costing analysis ini adalah melakukan pembuatan direct material sheets. Untuk kaos hijau dan kaos merah di slide ini bisa dilihat gambarnya di sebelah kanan. Yang hijau ini adalah untuk kaos hijau dan tabel merah ini untuk kaos merah. Jadi direct material sheets ini untuk mengidentifikasi jumlah biaya material dari suatu job order sebelum kemudian dipindahkan ke job order costing sheets. Nah, di sini bisa dilihat bahwa material yang digunakan itu kurang lebih sama, yaitu kain, kerah, benang, dan kancing. Yang membedakan hanyalah kuantiti dari penggunaan materialnya, karena juga jumlah baju yang diproduksi berbeda. Kemudian di tabel kanan paling bawah merupakan total cost dari direct material masing-masing baju. Kemudian ini adalah direct material sheets untuk kaos oranye, kurang lebih juga sama. Total cost bisa dilihat kembali di tabel kanan paling bawah. Dan ini adalah direct material sheets untuk baju kisi dan baju kabai. Di sini ada sedikit pembeda untuk material yang digunakan. Hanya ada kain, benang, dan juga kancing. Kemudian setelah direct material sudah dianalisis, berikutnya adalah menganalisis direct labor-nya. Jadi di sini direct labor ini ada 3 sesuai dengan job-nya, yaitu ada jahit, potong, dan finishing. Berikut adalah kode untuk time ticket number-nya. Nomor 1 adalah untuk jahit, station jahit, kemudian nomor 2 adalah untuk station potong, dan nomor 3 untuk station finishing. Jadi di sini yang pertama ini adalah ada time ticket nomor 1, yaitu untuk station jahit. Di sini ada 5 sesuai dengan jumlah job ordernya tadi, kaos merah, kaos hijau, kaos kuning, baju kisi, dan baju kabai. Di sini sudah terdapat rate per unitnya. Jadi berapa kira-kira rate untuk labor untuk per satu bajunya, per satu unitnya. Dan berikut sudah ada amount-nya di sebelah kanan dan kode job number-nya. Jadi untuk kaos hijau itu kurang lebih direct labor-nya sejumlah, untuk yang station jahit sejumlah 29 juta, kemudian kaos merah berjumlah sebesar 2 juta, dan seterusnya. Kemudian untuk direct labor station potong juga sama, sudah ada rate per unitnya untuk satu baju berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk labornya. Kemudian sudah ada amount-nya juga, totalannya berapa per job number-nya. Untuk kaos hijau ada 11 juta, kemudian kaos merah ada 813.000, dan seterusnya. Kemudian terakhir adalah direct labor untuk station finishing. Di sini juga sudah tersedia rate per unitnya ada berapa. Kemudian sudah ada juga amount yang kira-kira dikeluarkan untuk setiap job itu berapa. Nah, setelah itu berikut merupakan job cost sheet yang pertama, yaitu untuk kaos hijau. Jadi di sini ada direct materials, direct labor, dan juga manufacturing overhead. Manufacturing overhead di sini
kami ambil dari penggunaan biaya listrik, yang mana rate-nya itu sudah kami coba rata-ratakan per unit diperoleh kurang lebih 191, sehingga amount-nya juga untuk totalan overhead-nya kurang lebih berapa sudah ada di tabel yang sebelah kanan. Nah, dari sini diperoleh direct material cost dengan total 90 juta sekian. Kemudian untuk direct labor-nya yang untuk untuk tiket yang pertama sebesar 29 juta, kemudian unit tiket 2 itu 11 juta, tiket 3 3 juta, dan manufacturing overhead sebesar 1 juta. Nah, setelah itu didapat total cost-nya untuk kaos hijau sendiri adalah sebesar 135.987.287,81 rupiah. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kurang lebih unit product cost-nya itu per bajunya untuk kaos hijau itu sebesar 20.000, sehingga kalau apabila dibandingkan dengan harga jual per unit yang dijual dengan harga 30.000, bisa disimpulkan bahwa perusahaan itu mengambil kurang lebih 9.000 keuntungan untuk per unit baju yang dijual untuk kaos hijau ini. Kemudian yang kedua adalah untuk job cost sheet kaos merah. Jadi di sini menunjukkan kalau total cost-nya adalah sebesar 9.526.134,78 rupiah. Nah, ini diperoleh dari total dari direct material yang ada di atas, direct labor juga sudah ada di situ, dan juga manufacturing overhead yang juga sudah dihitung tertera di tabel di atas. Karena harga jualnya ini juga per unitnya dijual dengan harga 30.000, jadi dapat disimpulkan kalau misalnya unit product cost-nya ini adalah 21.000, perusahaan ini mengambil kurang lebih sebanyak juga sekitar 9.000 untuk keuntungannya. Kemudian yang ketiga adalah job cost sheet untuk kaos oranye. Data-data direct material yang diperoleh ditunjukkan bahwa total untuk direct material ada 648.000, kemudian direct labor sejumlah 258.400, manufacturing overhead sebesar 7.275, dan total cost-nya adalah sebesar 913.675,5 rupiah. Nah, diperoleh akhirnya unit product cost-nya itu sebesar 24.000. Nah, apabila dibandingkan dengan harga jual dari kaos oranye ini, bisa disimpulkan bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar 11.000. Kemudian ini adalah job cost sheet untuk baju kisi. Baju kisi ini dijual dengan harga 80.000 per unitnya. Nah, kemudian bisa didapat total cost dari analisis direct material, direct labor, dan juga manufacturing overhead untuk baju kisi ini, total cost-nya sebesar kurang lebih 22.540.400,77 rupiah. Kemudian apabila diolah kembali, didapatkan bahwa unit product cost-nya per unitnya itu sebesar 37.000 sekian. Nah, karena tadi harga jualnya 80.000, perbedaannya cukup besar, sehingga bisa dilihat kalau misalnya di sini margin keuntungannya yang diambil oleh perusahaan cukup besar untuk baju kisi ini, kurang lebih sebesar 43.000 sekian. Nah, kemudian ini adalah job cost yang terakhir untuk baju kabak. Nah, baju kabak ini dapat dilihat juga kalau misalnya direct materials-nya berjumlah sebesar 5 juta sekian, direct labor-nya berjumlah sebesar 2 juta sekian, dan juga manufacturing overhead-nya sebesar 42.000 sekian, dengan total cost dari keseluruhannya adalah 8.228.501,60 rupiah. Nah, kemudian diperoleh unit product cost-nya sebesar 37.065,32 rupiah.
apabila dibandingkan dengan harga jualnya yang 80.000 itu, di sini juga bisa dilihat bahwa perusahaan mengambil margin keuntungan yang cukup besar untuk baju kabak ini, sehingga kisaran keuntungannya itu kurang lebih 43.000 per unitnya, mirip dengan keuntungan baju kisi yang telah dipaparkan sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah, metode analisis yang kami gunakan adalah joint cost allocation. Jadi terdapat beberapa metode untuk joint cost allocation, antara lain ada physical unit method, sales values at split off method, net realizable value method, dan byproducts method. Nah, produk yang diproduksi oleh CV Busana Jaya Abadi untuk pesanan dari PT PH Jombang ini memiliki jenis produk yang berbeda-beda, tetapi tidak dapat dibedakan menjadi produk utama dan produk sampingan. Sehingga tidak dapat menggunakan metode physical unit maupun byproducts method untuk joint cost allocation-nya. Menurut kami, metode yang paling tepat digunakan untuk mengalokasikan joint cost pada kasus ini adalah sales value at split out method, karena nilai jual produknya juga cukup stabil. Oke, yang pertama adalah joint cost allocation untuk biaya tenaga kerja. Jadi sudah saya sampaikan sebelumnya, biaya tenaga kerja ini dibagi menjadi biaya tenaga kerja jahit, biaya tenaga kerja potong, dan biaya tenaga kerja untuk finishing. Jadi metode joint cost allocation dengan sales value at split off method ini, kita mulai dengan merincikan produk-produknya. Jadi ada kaos hijau, kaos merah, kaos oranye, baju QC, dan baju kabak. Nah, kita masukkan juga units-nya yang terjual berapa, kemudian kita masukkan juga nilai jualnya berapa, kemudian kita kalikan units dan price at split off-nya ini yang kemudian menghasilkan sales value at split off. Nah, sales value at split off ini nanti kita total, dengan totalnya di sini adalah 276.740.000. Kemudian kita bagi berdasarkan persentase. Jadi persentase sales value kaos hijau itu senilai 70,63% dari seluruh total sales value yang didapatkan oleh CV Busana Jaya Abadi. Kemudian berlaku kepada kaos merah, kaos oranye, baju QC, dan baju kabak, dan akan diperoleh allocated joint cost yang seperti ini. Nah, selanjutnya adalah joint cost allocation untuk biaya tenaga kerja potong. Metodenya sama seperti biaya tenaga kerja jahit sebelumnya, namun di sini biaya tenaga kerja potong totalnya adalah 14.269.000, sehingga didapatkan allocated joint cost untuk each products-nya adalah seperti berikut. Oke, joint cost allocation untuk biaya tenaga kerja yang paling akhir ini adalah biaya tenaga kerja finishing atau biaya tenaga kerja lipat dan kemas. Tentunya metodenya sama, namun di sini biaya tenaga kerja untuk finishing adalah totalnya 4.332.500 yang kemudian didapatkanlah allocated joint cost untuk each products-nya adalah seperti berikut. Oke, selanjutnya adalah joint cost allocation untuk biaya bordir. Nah, biaya bordir ini nanti metodenya hampir sama, tetapi yang membedakan dari biaya bordir dan sablon dengan allocated joint cost untuk biaya tenaga kerja di sini adalah biaya bordir itu dikhususkan untuk produk kaos saja. Sehingga yang dimasukkan di sini adalah produk kaos saja, yaitu ada kaos hijau, kaos merah, dan kaos oranye. Kemudian dimasukkan nilai jualnya lagi, kemudian dikalikan dan didapatkan sales value at split off-nya dalam jumlah sekian. Kemudian dipersentasekan. Nah, persentasenya ini dari total penjualan kaos saja. Jadi nanti bajunya tidak dimasukkan, seperti itu. Nah, nanti mendapatkan allocated joint cost sejumlah seperti ini. Nah, berlaku pada joint cost allocation biaya sablon itu hanya digunakan untuk produk baju, jadi kaos tidak dimasukkan di sini. Nah, kita split-nya by products baju QC dan baju kabak, kemudian kita masukkan units-nya, kita masukkan nilai jual atau harga jualnya, kemudian dikalikan dan mendapatkan sales value at split off. Kemudian kita bagi menurut persentase dari total penjualan baju saja dan didapatkan allocated joint cost seperti berikut. Oke, untuk kesimpulan dan sarannya, untuk kesimpulan yaitu CV Busana Jaya Abadi masih memakai pencatatan biaya sederhana. Nah, penerapan job order costing dan juga joint cost membantu menghitung biaya dan laba per produk lebih akurat. Nah, sehingga pendukung keputusan harga dan juga produksi. Nah, untuk saran, perusahaan perlu rutin menerapkan sales value at split off
dan job order costing, dan sistem pencatatan digital disarankan untuk efisiensi, serta pemanfaatan sisa bahan bisa menambah pendapatan dan juga mengurangi limbah. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami kutip untuk laporan penelitian kami. Berikut merupakan lampiran laporan keuangannya. Dan berikut merupakan lampiran dokumentasi wawancara yang kami lakukan bersama Pak Silan sebagai pemilik CV Busana Jaya Abadi. Sekian dari presentasi yang telah kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.